kami mengenai linguistik tradisional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai linguistik tradisional. Linguistik tradisional ini merupakan linguistik yang menganalisis secara filsafat dan semantik, yang dimana linguistik tradisional ini sendiri ada atau dimulai dari zaman Yunani hingga zaman Romawi, dengan tokoh-tokoh yang menonjol seperti Plato, Aristoteles, dan Priscilla, serta teorinya seperti etimologi, morfologi, dan lainnya. Kemudian kita akan memasuki mengenai linguistik di zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani ini mempunyai sejarah yang sangat panjang, lebih kurang dari abad ke-5 Masehi sampai abad 2 Masehi, sekitar 600 tahun yang lalu, yang dimana memiliki masalah pokok kebahasaan yang menjadi pertentangan para linguis pada masa itu. Yang pertama, pertentangannya ialah antara fisis dan nomos, lalu yang kedua, pertentangan antar analogi dan anomali. Yang pertama ini yang bersifat fisis dan nomos. Fisis atau yang disebut dengan alami, maksudnya itu mempunyai hubungan asal-usul, sumber atau prinsip-prinsip abadi yang tidak dapat atau tidak bisa diganti oleh manusia itu sendiri. Kemudian secara fisis, misalnya dengan seperti kata-kata yang disebut onomatope, atau kata yang terbentuk berdasarkan peniruan bunyi. Sebaliknya, kelompok-kelompok konvensional berpendapat bahwa bahasa bersifat konvensi, artinya makna-maknanya itu diperoleh atau dihasilkan dari tradisi atau kebiasaannya dalam lingkungan. Nah, lalu kita masuk ke perterangan analogi dan anomali yang menyangkut masalah bahasa yang teratur dari kaum analogi, antara lain Plato dan Aristoteles, yang berpendapat bahwa bahasa itu bersifat teratur. Karena adanya keteraturan itulah orang dapat menyusun tata bahasa, maka tidak hanya idiom-idiom saja, tapi termasuk keteraturan bahasa itu tampak misalnya yang dibentuk dalam bahasa jamak seperti Inggris boy, boys, girl, and girls. Sebaliknya, kelompok anomali berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur. Kalau bahasa itu teratur, mengapa bentuk jamak bahasa Inggris child menjadi children bukan childs? Mengapa bentuk past tense bahasa Inggris dari white menjadi word dan bukan white? Dari keterangan tersebut tampak bahwa kaum anomali sejalan dengan kaum naturalis, atau dengan kata lain, kaum analogi sejalan dengan kaum konvensional. Jadi pertentangan antar kedua kelompok ini akhirnya berlangsung sampai sekarang, terutama jika orang berbicara mengenai filsafat bahasa. Yang pertama ini kita akan membicarakan tentang kaum Sophies, di mana kaum atau kelompok Sophies ini muncul pada abad ke-5 Masehi. Mereka ini melakukan kerja secara empiris dan melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu. Dan mereka sangat mementingkan bidang retorika dalam bahasa yang membedakan tipe-tipe kalimat berdasarkan isi makna. Salah seorang tokoh Sophies yaitu Protagoras membagi kalimat menjadi kalimat narasi, kalimat tanya, kalimat jawab, kalimat perintah, kalimat laporan, doa, dan undangan. Tokoh lain Georgias membicarakan gaya bahasa seperti yang kita kenal sekarang. Lalu yang kedua ada Plato. Plato ini hidup pada
sebelum abad Masehi dalam studi bahasa terkenal, yang antara lain Plato ini memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya Dialog, juga mengemukakan masalah bahasa alamiah dan bahasa konvensional. Kemudian Plato menyodorkan batasan bahasa dan bunyinya, kira-kira bahasa dalam pernyataan pikir manusia dengan adanya perantaran onomata dan remata. Yang pertama kali membedakan Plato ini juga orang yang pertama kali membedakan kata dalam onoma dan rema. Lalu ada Aristoteles di tahun 384 sampai 322 Masehi. Aristoteles ini seorang murid Plato. Ia ini dikenal menambahkan satu kelas kata lagi atas pembagian yang dibuat gurunya. Jadi Plato ini dengan sindesmoi. Jadi menurut Aristoteles ada macam kelas kata, yang itu onoma, rema, dan sinidesmoi. Maksud dari sinidesmoi dan sindesmoi ini adalah kata-kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Jadi kata sindesmoi itu lebih kurang sama dengan kelas preposi atau konjungsi yang dikenal membedakan jenis kelamin atau gender yang menjadi 3, yaitu menjadi maskulin, feminim, dan neutrum. Lalu ada kaum Stoik. Kaum Stoik ini adalah kelompok ahli filsafat yang berkembang pada abad ke abad 4 Masehi dalam studi bahasa. Kaum Stoik yang terkenal karena mereka itu membedakan studi bahasa dengan logika. Dan mereka itu membedakan bahasa ini dengan cara yang sangat tertata. Lalu mereka ini menciptakan berbagai macam istilah-istilah khusus dalam studi bahasa, yaitu seperti tanda simbol sing atau saimainon. Yang kedua, makna apa yang disebut saimonemon ini atau lekton. Lalu hal-hal di luar bahasa yang yaitu benda atau situasi. Lalu mereka membedakan legend, yaitu bunyi yang merupakan bagian dari fonologi. Tapi kalimat ini tidak bermakna, dan prehetal yaitu ucapan bunyi yang mengandung makna. Dan mereka juga membagikan jenis kata menjadi 4, yaitu kata kerja, kata benda, sinismoi, dan artoron. Itu kata-kata yang menyatakan jenis kelamin dan jumlah. Dan yang terakhir mereka membedakan adanya kata kerja dan komplet, serta kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Lalu ada kaum Alexandrian, yang dimana kaum Alexandrian ini menganut paham analogi dan studi bahasa, yaitu mereka lebih mewarisi tata bahasa yang disebut bahasa Dionysius Rex, yang menyelidiki keregularan bahasa Yunani. Sejaman dengan sarjana-sarjana Yunani di atas, di India pada tahun 400 Masehi ada seorang sarjana Hindu yang menyusun lebih kurang 4.000 struktur bahasa Sanskerta dengan prinsip-prinsip dan gagasan yang masih dipakai dalam linguistik. Lalu masuk ke zaman Romawi. Zaman Romawi ini dianggap kelanjutan dari zaman Yunani, yang bisa dikatakan sambungan dari kisah zaman Yunani. Jadi akhirnya masuklah ke zaman Romawi. Zaman Romawi ini mendapat pengalaman dalam bidang linguistik dari orang Yunani. Ada beberapa orang-orang terkenal pada zaman Romawi, yaitu Varro dan de Lingua Latina, yang
terdiri dari 25 jilid. Pada zaman Stoik di Yunani, buku ini dibagi dalam bidang-bidang etimologi, morfologi, dan sintaksis. Apa sih yang membicarakan dalam bukunya itu? Mereka membicarakan tentang bidang-bidang secara singkat, seperti etimologi. Dalam cabang linguistik menyelidiki asal-usul kata beserta artinya dalam bidang yaitu adanya perubahan bunyi yang terjadi dari zaman ke zaman. Lalu morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari kata dan pembentukan. Apakah itu? Menurut Faro, kata bagian dari ucapan yang tidak dapat dipecahkan lagi merupakan bentuk minimum, yaitu kata-kata yang terjadi secara analogi dan juga yang secara anomali. Jadi bentuknya reguler dan juga yang tidak reguler menyusun teks kelas. Lalu ada Institutiones Grammatica atau tata bahasa Persia. Dalam bahasa studi bahasa, buku tata bahasa Persia ini yang terdiri 18 jilid, 16 jilid mengenai morfologi dan 2 jilid mengenai sintaksis. Yang pertama, buku ini merupakan tata bahasa Latin yang paling lengkap atau yang dituturkan oleh pembicara aslinya. Nah, yang kedua, teori-teori tata bahasa merupakan tonggak-tonggak utama pembicaraan bahasa secara tradisional. Baiklah, akan saya sambung. Baiklah, penjelasan dari saya akan astagfirullah, potong aja ya San. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Oke, potong aja. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang zaman Yunani hingga zaman Romawi, dan akan disambungkan oleh teman saya yaitu Sania. Yang ketiga, zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman pertengahan mendapatkan perhatian penuh, terutama oleh para filsuf skolatik. Pada zaman pertengahan ini, yang patut dibicarakan adalah studi bahasa antara lain, yaitu peran kaum modiste, tata bahasa spekulatif, dan Petrus Hippanus. Kaum modis menerima analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan universal. Mereka memperhatikan secara penuh akan semantik sebagai penyebutan definisi bentuk-bentuk bahasa dan mencari sumber makna. Maka dengan demikian, tata bahasa spekulatif merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin ke berkembanglah bidang emiologi. Dalam filsafat skolatik, menurut tata bahasa spekulatif, kata tidak secara langsung mewakili alam dari benda yang ditunjuk. Petrus Hippanus merupakan psikologi dalam analisis makna bahasa, membedakan nomen atas kedua macam, yaitu nomen substantivum dan nomen adjectivum, membedakan semua bentuk yang menjadi subjek, predikat, dan bentuk tutur lainnya. Yang keempat adalah zaman Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemilih abad modern. Dalam sejarah studi bahasa, ada dua hal pada zaman Renaissance ini yang menonjol, yang perlu dicatat. Yang pertama itu adalah sarjana-sarjana pada waktu itu menguasai bahasa Latin, Ibrani, dan Arab. Yang berikutnya adalah bahasa Eropa lainnya juga mendapatkan perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan perbandingan. Yang kelima, menjelang lahirnya linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance terdapat satu longgak yang sangat penting dalam sejarah bidang studi bahasa. Tonggak yang sangat penting itu adalah dinyatakannya adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan bahasa Jerman lainnya yang telah membuka babak baru sejarah linguistik, yakni dengan perkembangannya studi linguistik bandingan atau linguistik histori komparatif secara studi mengenai
hakikat bahasa secara linguistik, terlepas dari masalah filsafat kuno Yunani. Baiklah, terima kasih atas materi yang telah kami sampaikan. Sampai jumpa. Terima kasih.